Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kedua khusus Cawapres di Jakarta Convention Center, JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Debat ini mengusung tema ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Para cawapres sama-sama telah menyampaikan visi dan misi mereka. Dalam visi misinya, Caimin lebih menekankan soal pentingnya bantuan sosial atau bansos demi meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan demikian, dia akan mengadakan Bansos Plus yang dikhususkan bagi anak muda. Sumber dana Bansos Plus dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebanyak 5% atau sebesar 150 triliun rupiah yang akan disalurkan melalui sistem kredit usaha anak muda KAMU. Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 5 miliar rupiah akan diberikan sebagai bantuan desa dalam setiap tahunnya untuk pembangunan nasional serta untuk bantuan sosial lainnya. Caimin juga menyampaikan akan pentingnya mengubah lapangan pekerjaan dari sektor informal ke sektor formal. Caimin pun ingin menaikkan pajak bagi orang kaya dan menurunkan pajak bagi kelas ekonomi menengah. Hal itu sebagai bentuk menghadirkan keadilan bagi rakyat. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, dalam visi misinya lebih menekankan pada pentingnya keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah. Menurutnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilience di angka 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan penurunan angka pengangguran, kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Katanya, agenda yang akan dilakukan adalah melanjutkan hilirisasi yang termasuk di dalamnya hilirisasi pertanian, perikanan, dan juga digital. Selain itu, Gibran juga akan melanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dengan adanya investasi di luar Jawa yang sudah mencapai 53% dan pembangunan berkelanjutan, maka menurutnya akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akses konektivitas sekaligus lapangan pekerjaan. Ia pun mencontohkan IKN yang menurutnya bukan hanya membangun bangunan pemerintahan, tetapi juga simbol pemerataan di Indonesia dan simbol transformasi pembangunan Indonesia. Gibran pun meyakini Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan cara biodiesel, bioaftur dari sawit, dari etanol, tebu, hingga kemandirian gula. Baginya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibutuhkan generasi emas pula. Maka menurutnya harus mampu untuk mengubah future challenge atau tantangan masa depan menjadi future opportunity atau kesempatan masa depan maupun future talent atau talenta masa depan yang dilengkapi dengan future skill atau keterampilan masa depan. Langkah yang akan dilakukan adalah dengan menggenjot hilirisasi digital, menyiapkan anak-anak muda untuk menjadi ahli kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, robotik, perbankan syariah, hingga kripto. Kata Gibran, narasi besarnya adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Sementara itu, Mahfud MD lebih menekankan pada pemberantasan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi terus merambat ke lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Katanya, maraknya kasus korupsi di berbagai lembaga tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sulit didapatkan. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil sidik, yudikatif, eksekutif, maupun legislatif terdapat korupsi di dalamnya yang mengakibatkan rakyat menjadi miskin. Beberapa kasus yang disampaikan Mahfud mulai dari soal sulitnya masyarakat mendapatkan minyak subsidi hingga soal sulitnya mengakses sekolah gratis.